Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang, mahasiswa semester 1 Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan metode penelitian kuantitatif, yang mana pada pertemuan pertama membahas mengenai hakikat penelitian. Hakikat penelitian ini saya akan menguraikan mengenai pengertian penelitian, tujuan penelitian, fungsi penelitian, pentingnya penelitian, serta perbedaan penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Yang pertama adalah pengertian penelitian. Menurut Sutrisno MA, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sementara menurut David Haveni, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Berbicara mengenai metodologi penelitian, tidak terlepas dengan tiga unsur. Yang pertama adalah metode, yang mana metode ini adalah cara kita untuk mengupayakan sesuatu, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari variasi atau cara-cara dalam mengupayakan sesuatu. Yang selanjutnya adalah research ataupun penelitian, yang mana adalah mencari atau menelaah kembali apa-apa yang sepertinya jelas tampaknya atau melihat ulang supaya nanti kita mendapatkan kesimpulan yang berbeda, yang baru atau malah yang tepat dengan sesuatu. Jadi metodologi penelitian adalah upaya kita untuk melihat kembali sesuatu yang bisa jadi udah pernah terjadi atau umum di masyarakat, dan kemudian kita mendapatkan temuan. Kemudian kita bisa melihat tepat pemikiran hal itu. Pembahasan yang kedua adalah mengenai tujuan penelitian. Yang menjadi tujuan penelitian yang pertama adalah penemuan, yang mana kita memperoleh informasi baru. Peneliti biasanya akan berhubungan dengan informasi atau data yang masih baru jika dilihat dari aspek peneliti. Yang kedua adalah pembuktian. Untuk menerangkan atau memprediksi dan mengontrol suatu perubahan, peneliti dapat menerangkan keterkaitan variabel yang ada, dapat memprediksi apa yang terjadi di antara variabel, dan bahkan mengontrol peneliti untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Adapun tujuan yang ketiga adalah pengembangan, yang mana untuk mengembangkan dan menjelaskan dengan melakukan pengembangan dan usaha menjelaskan melalui teori yang didukung fakta-fakta penunjang yang ada. Peneliti akan dapat sampai pada pemberian pernyataan sementara yang disebut dengan hipotesis penelitian. Pembahasan yang ketiga adalah fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu atau teori yang ada maupun koreksi terhadap teori yang telah usang. Yang kedua adalah sebagai cara untuk pengembangan teknologi. Yang ketiga adalah penyumbangan informasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Yang keempat adalah alat pemecahan masalah praktis di lapangan. Yang kelima, menemukan sesuatu yang baru. Terus yang terakhir adalah menemukan permasalahan penelitian. Untuk mengenal dan memilih penelitian, permasalahan diperlukan kejelian dan penggunaan kriteria yang baik dari para peneliti. Selanjutnya adalah alasan pentingnya penelitian. Yang menjadi alasan pentingnya penelitian yang pertama adalah pengetahuan. Pemahaman dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Banyak hal yang tidak diketahui, tidak dipahami, tidak jelas, dan menimbulkan keraguan dan pertanyaan pada penelitian. Kemudian yang kedua adalah manusia memiliki dorongan untuk mengetahui segala sesuatu. Manusia selalu bertanya apa itu, bagaimana itu, dan sebagainya. Dorongan ingin tahu ini disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti. Yang ketiga adalah manusia dalam kehidupan selalu dihadapkan kepada masalah, yang mana kita dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, baik dalam diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya, serta di lingkungan kerja. Masalah-masalah tersebut membutuhkan penelitian untuk memecahkan dan penyelesaiannya. Yang keempat adalah merasa tidak puas dengan apa yang dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Dia ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambahkan dan meningkatkan kekayaan
dan fasilitas hidupnya, semua itu dicapai melalui penelitian. Selanjutnya adalah penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Penelitian ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Biasanya menggunakan yang pertama adalah rumusan masalah. Yang kedua adalah penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori. Dasar teori yang akan kita gunakan gitu. Yang ketiga adalah penarikan hipotesis. Yang keempat adalah eksperimen atau percobaan. Yang kelima adalah analisis data. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan menjadi hasil teori ilmiah. Selanjutnya adalah penelitian non-ilmiah. Penelitian non-ilmiah ini adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli fikir. Ada beberapa pendekatan metode non-ilmiah yang banyak digunakan, yaitu yang pertama, pendapat otoritas. Yang kedua adalah pengalaman, kemudian penemuan secara kebetulan dan coba-coba. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.